Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Seksi Paki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus. Yang saya hormati narasumber kegiatan pendampingan penyusunan SKP. Yang saya hormati pengawas PAI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus. Yang saya hormati para peserta kegiatan pendampingan penyusunan sasaran kinerja pegawai atau SKP Guru PAI DPK pada sekolah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara pendampingan penyusunan sasaran kinerja pegawai atau SKP Guru PAI DPK pada sekolah tahun 2026. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat beliau yang telah memberikan petunjuk kepada kita dalam melaksanakan amanah yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita semua. Baiklah, sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Kepala Seksi Paki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus. Yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, penutup. Jadi resmi banget. Marilah kita membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharap berdiri. Bangsa dan tanah air, marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah harganya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Agama Kabupaten Tanggamus kepada Bapak Muhammad Hasan Basri SAG MPD kami persilahkan. Alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas yang hadir pada kesempatan kali ini, terutama pengawas yang menjadi narasumber kita pada kegiatan hari ini, yaitu Bu Amrina dan Bu Hayesti Maulida. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru PAI DPK di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus dan rekan-rekan seksi PAPKI kantor Kementerian Agama yang berbahagia,
Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya, masih diberikan kesehatan dan keluangan waktu sehingga kita bisa berkumpul di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus dalam rangka kegiatan pendampingan penyusunan SKP guru PAI DPK pada sekolah di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengawas dan para guru PAI DPK yang sudah bersedia menghadiri kegiatan kita pada pagi hari ini, mungkin di sela-sela kesibukan mengajarnya yang mungkin baru masuk ya Bapak Ibu sekalian ya, sudah kami undang. Kenapa? Karena bertepatan juga tanggal 1 ini kan mulai kita menyusun SKP gitu kan. Sebenarnya kemarin rencananya kita tanggal 31 Maret, tapi karena ada kegiatan dari provinsi kita tunda kegiatannya jadi 1 April. Terkait dengan pendampingan SKP ini memang kelihatannya kita buat kayak resmi gitu, padahal sebenarnya kita mau pendampingan ya tidak resmi aja, cuman teman-teman inilah dibuat sekalian resmi, ada banner gitu kan. Sebenarnya kita, kalau untuk pendampingan ini cukup di musola aja sebenarnya, duduk resmi lah gitu. Ya mungkin saya lihat untuk tahun 2025 kemarin progres penyusunan SKP-nya sudah lebih baik lah dari tahun sebelumnya. Beberapa guru yang sebelumnya saya cuma diberi kopernya aja, terus isinya nggak ada gitu kan. Kemudian misalnya RPP-nya dikasih 2 tahun lalu gitu. Sebagian ada yang 2 tahun lalu ada yang nggak dirubah itunya, apa namanya, RPP-nya itu memang 2023 gitu. Ada yang ketahuan gitu 2025, tapi ada bagian-bagian tertentu kok itu tahun sebelumnya gitu. Nah ada yang cuman kopernya aja, koper RPP gini, tapi isinya nggak ada juga gitu. Tapi tahun ini ya relatif sudah baik gitu. Beberapa yang dulu itu apa namanya nggak sesuai kadangan antara evidence atau bukti dukung yang harus diisi. Nah sekarang sudah relatif mengerti gitu. Ya mungkin satu mungkin juga karena gurunya sudah mulai bisa. Yang kedua mungkin operatornya yang sudah bisa gitu kan. Gitu. Tapi di antara peningkatan itu walaupun sudah lebih baik, tetap kita mengadakan kegiatan ini untuk refresh lah gitu. Jadi bisa saja kan dalam waktu 3 bulan itu lupa, nggak usah lah. Saya kadang lupa juga. Terpaksa saya buka lagi yang tahun kemarin gitu. Kemarin contohnya Ustadz Surana tuh, buat pengajuan SKP-nya nggak keluar aspeknya. Ada aspek waktu, ada aspek ini jumlah kan gitu kan gitu. Ternyata dia milihnya yang pilihan SKP-nya itu kualitatif gitu. Nah itu kan hal-hal kecil yang mungkin kita sudah biasa lakukan, tapi suatu saat bisa jadi lupa gitu kan. Nah ini anggap saja untuk refresh itu gitu kan. Nah kemarin itu yang memang masih jadi masalah itu terkait dengan sistematika folder gitu. Walaupun sudah benar isiannya, cuman sistematika foldernya itu
tidak tertata secara sistematis, sehingga saya harus nyari-nyari mana ini yang apa namanya RPP semester ganjil, semester genap gitu kan gitu. Nah nanti mungkin salah satu materi kita ini akan disampaikan sama Bu Amdina atau Bu Hesti bagaimana menyusun folder itu biar sistematis gitu. Karena kalau tidak sistematis, sayanya juga mumet mereksanya itu. Nah kalau dari awal nggak apa-apa nih, pada tanggal 3 ini pada ngirim semua. Yang jadi masalah itu kan nanti tanggal 29 pada ngumpul semua gitu kan. Nah itu jadi apa namanya waktunya kadang nggak terkejar saya mengoreksinya. Dan Bapak-bapak Ibu perlu diketahui juga kita nyusun SKP ini bukan tidak diperiksa. Nanti ada tim dari Kanwil. Tim dari Kanwil itu akan datang ke sini dalam rangka monitoring pengisian SKP gitu kan. Ya terus diperiksa semua gitu kan gitu. Nah, kita berharap ya selama ini belum ada sih kita yang sampai ditegur gitu ya. Yang mudah-mudahan kita pertahankan gitu kan gitu. Nah itu. Terus kedua terkait dengan evidence yang disampaikan, saya mohon itu jangan file Excel-nya gitu atau file Word-nya yang dikasih ke saya. Nah, sudah file Word dan Excel-nya dikasih, terus tanda tangannya itu semua cap apa di scan gitu. Mending kalau scan-nya itu pas. Kalau saya kan misalnya kepaksa scan gitu, cap gitu. Tetap saya print dulu, saya ukur dengan capnya benar. Udah sampai pas belum? Ini ada yang apa namanya capnya itu lonjong gitu kan gitu. Ada yang kecilan gitu kan. Ya kan ketahuan kayak gitu. Nah, diusahakan di print dulu, setelah di print baru di apa namanya dengan tanda tangan kita gitu, kemudian tanda tangan kepala sekolah kalau mengetahui, baru dicap, baru di scan gitu. Jadi rapih gitu kan. Nah makanya kemarin mungkin dari sejak bulan Februari saya sudah ingatkan, coba tolong dicicil gitu. Tolong dicicil. Jadi nggak buru-buru. Nah, kalau memang ada operator sudah dititip ke operator. Ini minta tolong di scan gitu. Ini yang bulan Januari, gitu, bulan Februari gitu kan. Nah, jadi tolong seperti itu, jangan sampai terjadi lagi yang di scan gitu. Terutama yang kelihatan bener scan itu cap itu. Cap kok lonjong kayak telur gitu kan. Jadi itu. Kemudian juga untuk laporan gitu. Ya laporan itu ada yang ngasih foto doang gitu kan. Untuk kegiatan bimbingan sekolah ada yang ngasih foto doang, ada yang ngasih SK saja. Nanti mungkin bisa dijelaskan nanti sambil itu HSI ya dibuat sistem laporan gitu. Nah yang tadi kayak SK kemudian foto-foto itu lampirannya. Jadi dibuat dulu dari latar belakang. Saya udah nge-share dari dasar, kemudian maksud tujuan, kemudian apa namanya nama kegiatan, kemudian kalau ada narasumber gitu atau kepanitiaan, nah, kemudian waktu pelaksana buat apa namanya rekapnya lah, bukan rekapnya apa ya, gabungannya itu kompilasinya gitu sebagai apa namanya bukti bahwa seksi PAPKI dan guru-guru PAI itu sudah menerapkan ekoteologi. Karena kan terkadang kita itu apa namanya nggak sadar punya kontribusi terhadap kerusakan lingkungan gitu. Contohnya yang sederhana aja lah, wudhu gitu. Kita wudhu tapi airnya apa namanya boros gitu. Nah itu kan secara ekoteologi itu kan merusak konservasi air. Lagian mengajarkan mubazir, kita tuh kan nggak boleh berlebihan. Apa israf itu nggak boleh gitu kan, mubazir nggak boleh. Nah kemudian juga dipahami, dia diberikan pemahaman kepada anak-anak bahwasanya ketika kita menjaga lingkungan kita itu bagian dari ibadah kita gitu. Karena kan
kita itu kan agamanya itu kan punya misi rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kan berarti nggak hanya untuk diri kita atau keluarga kita atau masyarakat sekitar kita, tapi ya seluruh alam, ya termasuk gunung, air gitu kan, gitu, darah. Nah, kita angkat ke anak-anak kita. Bagaimana caranya? Ya caranya satu, disisipkan di pelajaran kita gitu, misalnya PAI itu anak-anak berlatih wudhu, dijelaskan tolong penggunaan air wudhunya jangan mubazir gitu. Terus diajarkan juga bagaimana cara membuang sampah. Terus cara penggunaan plastik sekali pakai, kalau bisa seminimal mungkin. Nah, diajarkan anak itu misalnya kalau mau belanja ke Indomaret, kalau bisa bawa plastik sendiri. Karena Indomaret itu lumayan tuh, 500 loh itu. Satu plastik itu kadang-kadang gitu kan. Nah, padahal di rumah kita jadi sampah juga gitu kan gitu. Nah, itu. Kemudian juga diajarkan anak-anak itu ya melalui perilaku kita gitu kan, perilaku kita. Contohnya kayak ibu siapa nih? Siapa? Hendrianti. Dia udah ekoteologi tuh. Naik bis. Naik bis itu ekoteologi. Coba sekarang kita. Sekarang lagi pusing itu pemerintah pusat, pemerintah daerah supaya kita itu suruh naik angkutan umum atau nyepeda. Kenapa? Karena sumber daya energi kita itu akan berkurang gitu. Apalagi dalam kondisi perang kayak gini kan, pasti pasokan energi kita terhambat karena kita masih pengimpor gitu, pengimpor BBM gitu kan. Yang cuman suka perang ini Ustadz Surana aja, dia dukung Iran serang, kata saya. Kalau Ustadz dukung perang, nanti pinjaman kita di bank nambah. Karena pasti BBM susah, ini kan mau naik nih katanya, mau naik gitu kan gitu. Akibatnya barang-barang mahal, akibatnya kita juga kesusahan juga. Bang Eka sih seneng-seneng aja. Cukup sekian dari saya. Kalau ada kata yang kurang pas atau perilaku yang kurang pas, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Seksi Paki atas arahan yang telah diberikan. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibaca oleh Ustadz Surana SPDI MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya mujibas sayyidina kal hamdi ma'bud hamdan yuwafi ni'amahu yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa jamil ahwal wa afat wa taqandilana bi jamil hajat wa tutahhiruna bi jamil sayiat wa tarfa'una indaka darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da mamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ftah lana futuhal arifin wansurna alal qawmil kafirin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wa lil khair. Wa la tajalna wa iyyahum min ahli su'i wa lidayir. Warzuqna wa iyyahum ilman nafi'an wa rizqan wasi'an thayyiban mubarakan. Wa khuluqan hasanan wa tawfiqan fahman nabi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
ini. Amin. Untuk terakhir, penutupan. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara kegiatan hari ini memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pagi Kantor Kementerian Agama bersama jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru PAI DPK Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga masih di suasana bulan Syawal ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka melakukan pendampingan terhadap penyusunan SKP. Salawat teriring salam tidak lupa pula senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita minazulumati ilal nur. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini masih suasana Syawal, rasanya belumlah terlambat jika saya mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita 1 bulan penuh telah menjalankan serangkaian ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian kita dapat menjadi fitri hasanah ya Bu ya. Bukan menjadi fitri hasanah, menjadi fitri kembali. Hanya Bu Fitri Hasanah aja yang tetap jadi fitri hasanah ya. Kemudian kita tetap bisa menjaga kesehatan, jangan kalap dengan makanan seperti yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi. Prinsip ekoteologi sebaiknya kita mulai dari diri kita, kemudian baru kita jadikan sebagai dasar untuk dicontoh oleh peserta didik kita. Jadi seorang guru agama ini adalah segala sesuatunya itu diperhatikan oleh muridnya. Kadang guru agama itu kalau setahu saya banyak yang dijadikan idola. Karena itulah banyak guru-guru agama khususnya yang laki-laki malah sudah diangkat jadi kepala sekolah. Kalau yang perempuan ini sebenarnya bukan nggak ditawari, kadang males lah. Apalagi kalau ada yang dari Kementerian Agama, memang kita tidak bisa untuk diangkat jadi kepala sekolah. Tapi setahu saya banyak guru binaan atau banyak guru PAI di sekolah tempat bertugas itu merupakan jadi andalan, dan saya harap itu juga bisa tetap dipertahankan menjadi suri tauladan, memberikan contoh yang baik bukan hanya kepada teman-teman kita tetapi juga khususnya kepada anak kita sendiri. Mungkin hal-hal yang sangat sepele kita terkadang suka mengatakan itu mah hal remeh gitu kan, seperti yang kata Pak Kasih tadi, bulan puasa kita sebaiknya mengurangi makan ya kan, selama siang hari itu kita mestinya ngurangin makan. Kalau secara logika kalau kita ngurangi makan berarti makanan kita mestinya kurang ya, artinya nggak banyak, duit belanjanya mestinya sedikit kan, karena kita nggak makan nih, waktu makan itu nggak ada, tetapi kita justru kalap yang biasanya setiap hari nggak ada kolak, ada kolak. Belum pernah nih hari-hari biasa. Terus apalagi biasanya kita kalau seandainya mau makan cukup hanya dengan sayur, kemudian sambal dan lauk gitu. Mesti ada lagi tambahan tempe dan lain sebagainya. Dengan alasan yang sangat klise yaitu menghormati bulan Ramadan. Menghormati bulan Ramadan kok dengan makanan ya? Bukannya mestinya kita lebih meningkatkan ibadah karena kekenyangan terus malah ngantuk atau malas untuk berangkat sholat tarawih. Nah, jadi kata saya kalau bisa kita selaku guru agama dapat menyadari walaupun itu hal-hal yang seperti itu, ya saya juga baru kepikir, oh ya bener ya kata Pak Kasih itu, kenapa kalau bulan Ramadan sampah kita nih ibu-ibu di dapur lebih banyak kan? Iya, lebih banyak dari biasanya.
Biasanya pagi-pagi sehari itu cuma masak tahu atau goreng ikan sudah. Ini nanti ada kolaknya, otomatis kan sampahnya udah tambah tuh. Yang mulai kulit pisang, kemudian ampas kelapa dan lain sebagainya. Lebih banyak sampah kita justru di saat kita diperintahkan untuk menahan diri. Nah, mohon maaf bagi mungkin yang sudah hadir ini operator, ya mungkin apalagi seperti Pak Lutfi, Pak Aulullah yang sudah mahir dengan IT ini, lucu banget sih yang diajarin kok seperti ini ya. Tapi ya lebih baik kita belajar dari sesuatu yang dasar, kemudian kita akan bisa. Saya juga sangat berharap dengan adanya saya ini, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Tahun depan kita tuh udah bisa sendiri gitu, ya harapannya seperti itu. Jadi untuk membuat langkah-langkah membuat RK ini berarti kita harus login dulu pada link yang sudah tersedia itu, ya. Jadi kalau di sini ya nggak bisa, tapi nanti ibu buka di browser di Google katakanlah ya. Kalau kita nggak paham misalnya buka Google boleh Chrome, boleh Google, boleh Edge, apapun yang terbiasa Bapak Ibu pakai sebagai untuk membuka. Kalau kita taunya kan Google ya, Mbah Google ya, terserah lah. Google-nya mau Google, mau Chrome, mau Edge, mau apapun boleh. Yang penting untuk kita buka internet lah, intinya seperti itu. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau saya tuh ngomongnya tuh kayak terlalu ibu ini nganggap kami ini guru apa anak-anak gitu ya. Maksud saya kita dari dasar. Jika kita sudah membuka Google, kemudian kita sudah tampil seperti ini, maka balik dulu Mbak sebelum ke sini. Pasti sudah hafal semua, tapi kalau bisa tolong buka laptopnya. Kalau seandainya bisa, saya berharap hari ini SKP kita triwulan 1 itu langsung jadi. Pulang dari sini artinya di saat kita yang terutama detailnya itu sudah mengajukan. Bila perlu nanti sore itu Pak Kasih hanya tinggal lihat saja. Karena saya sudah sediakan semuanya. Nah, tadi sudah buka Google, kemudian sebelumnya dulu kan? Nah, kemudian kita klik masuk ya. Di saat mau masuk ini otomatis kita sudah siap-siap mau buka autentikator. Ingat ya, kalau dalam SKP ini kita dulu mulai tahun kemarin untuk membukanya agar lebih aman itu menggunakan autentikator, aplikasi autentikator. Autentikator itu kita buka kemudian akan muncul 6 digit angka. Setelah kita sync in melalui di sini, ini kan harus nick kita ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini password dari yang sudah di pusaka Bapak Ibu yang sudah memang dipakai untuk SKP ini. Nah, disinilah kita bisa memasukkan ya. Oke, terima kasih. Setelah kita sync in, kemudian kita lanjutkan masukkan kode autentikator. Ini bentuk gambar autentiknya itu ya. Nih, mungkin di HP Bapak Ibu dimanapun saya nggak tahu. Kalau saya rata-rata di HP. Gitu. Kalau misalnya dengan memang sudah pernah dikirimkan melalui operator, ya mintalah sama operator, dan itu hanya sepersekian detik Bapak Ibu, sangat sebentar. Masukkan 6 digit angka, kemudian dia akan bisa sync in secara ini. Lantas selanjutnya kita masuk ke layanan individu ASN. Lantas kita pilih tampilannya seperti ini, kita pilih kinerja. Kalau sudah diklik kinerja, maka akan muncul seperti ini. Perhatikan Bapak Ibu, bagi yang belum buat ya, ini. Sebelum kita membuat atau menambah periode, tolong diperhatikan dulu unit kerja. Ya, unit kerja kita masing-masing. Jika seperti kata Pak Kasih tadi, itu hal sepele ya, tapi harus kita perhatikan. Jadi kita berada pada seksi
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus, lengkap dengan ID, unit kerja, kemudian unit kerja induknya. Nggak usah difoto, nanti akan saya bagikan atau boleh nanti dibagikan di grup ininya tadi, apa langkah-langkah ini. Pokoknya semua nanti saya bagikan, termasuk detail yang mau diinput, apa namanya, RHK 1 triwulan 1 sampai 4 semua saya bagikan. Tapi ingat Bapak Ibu, ini contoh dasar dari saya. Jika Bapak Ibu bisa melakukan yang lebih baik lagi, saya pribadi akan sangat lebih senang, dan tentunya Pak Kasih juga senang karena Bapak Ibu ternyata sudah menjadi semakin baik dari orang yang menyampaikan. Baru kita di oke, ya. Kalau sudah oke, maka akan secara otomatis dia akan berubah menjadi unit kerja atasan kita berada pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus. Ingat ya, itu di awal sebelum kita bikin periode. Jadi jangan nanya, Bu, kenapa saya kok nggak bisa, ini kenapa? Ya itu unit kerja kita dulu yang harus kita perhatikan, merubahnya dari profil. Selanjutnya, kalau sudah, ini yang sudah benar begini. Jadi di unit kerja ini yang sudah benar-benar itu antara pegawai yang dinilai dengan pejabat yang dinilai berada pada unit kerja yang sama. Jadi tidak ada SD kita ya Bapak Ibu. Nah, jangan disamakan dengan yang dinas. Jadi kita di sini unit kerjanya. Kalau kita sudah selesai, sudah yakin bahwa unit kerja kita benar, di tampilan itu akan muncul baru di atas kayak itu kita akan muncul baru kita klik tambah periode. Tambah periode 2026 dengan awalnya semuanya harus di tanggal 1 bulan 1 Januari 2026 dan periode akhirnya tanggal 31 bulan 12. Di sini bisa diklik Bapak Ibu. Ya, diklik saja bulannya, dicari bulan terakhir, dan jangan lupa pendekatan yang kita pilih itu adalah kuantitatif. Jangan salah, jangan milihnya kualitatif, kuantitatif. Seperti yang disampaikan Pak Kasih tadi, loh kok nggak sama punya saya? Ya, hal-hal kecil seperti inilah yang harus kita perhatikan. Jika sudah, maka di oke. Dengan di oke, maka akan muncullah draft bahwa kita sudah membuat periode 2026. Langkah pertama kalau periodenya sudah kita buat adalah dengan menentukan dulu apa yang mau menjadi rencana hasil kerja Bapak Ibu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guru tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan belajar mengajar yang berlaku sekarang ini. Misalnya kita mengacu kepada Permendiknas nomor 1 tahun 2026. Di situ salah satu tugas pokok guru itu adalah merencanakan, melaksanakan, menilai. Artinya itu harus ada di dalam RHK Bapak Ibu. Ada proses perencanaan, ada proses pelaksanaan, dan ada proses penilaiannya. Nah, kemudian kalau misalnya adanya keputusan bersama yang baru, adanya kita harus memakai kecerdasan mengenalkan kepada anak tentang kecerdasan artifisial, itu sudah berada di dalam poin pelaksanaan pembelajaran. Jadi silakan saja melakukan improvisasi. Misalnya bagaimana dengan pelaksanaan pembelajaran yang bermakna sesuai dengan Permen nomor 1, bagaimana yang menggembirakan, itu ada di dalam RPP, yaitu hanya untuk membuat program tahun dan membuat RPP atau modul. Itu yang bisa kita pakai gitu. Setelahnya RHK yang bisa kita intervensi itu hanya yang ini, terlaksananya peningkatan jenjang karir guru pendidikan agama. Karena memang kita melaksanakan tugas kita
tupoksi kita melaksanakan perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran itu sendiri, kemudian melakukan penilaian, juga tujuannya adalah untuk meningkatkan jenjang karir melalui SKP ini. Kenapa SKP ini penting ya? Kita harus bersyukur kepada peraturan pemerintah yang baru. Nggak seperti dulu, kalau mau naik pangkat susah, harus cari inilah itu. Sekarang asal Bapak Ibu menyelesaikan SKP-nya per triwulan, kemudian angka kredit Bapak Ibu sudah memenuhi secara, kemudian diusulkan ke Kemenak, sudah bisa naik pangkat Bapak Ibu. Nah, itulah pentingnya untuk kita menulis SKP ini. Karena itu saya berharap jangan dirubah-rubah, ikutilah yang ini ya. Bukan saya maksa, karena saya sudah baca. Yang lainnya itu untuk guru itu nanti ada 2, satu tentang sertifikasi, yang kedua tentang jenjang karir pendidikan guru agama Islam. RHK Pak Kasih, yang lain yang bisa kita intervensi hanya yang pertamanya tadi, yaitu terlaksananya penyusunan laporan kinerja sesuai standar. Nah, kita kan memang standarnya itu berdasarkan kurikulum yang ada di sekolah kita atau kurikulum yang memang sudah turunan dari pemerintah, kemudian berdasarkan kalender akademik. Jadi hanya ini 2 ya. Ini nanti yang kita susun Bapak Ibu, menginputkan program tahun itu dan program semester itu kita mengambil standarnya pada pelaporan sesuai standar seperti yang sudah saya buatkan itu. Yang perlu diingat Bapak Ibu, untuk program tahun itu tadi ya, ini ya yang rencana hasil kerja guru itu tersusunnya perencanaan pembelajaran. Jadi kita buat dulu di sini, kita pilih apa yang kinerja Pak Kasih yang mau kita intervensi, yang kata saya untuk yang pertama itu adalah yang berdasarkan standar. Kemudian kita pilih jenis RHK-nya adalah utama, karena kita itu adalah tugas pokok kita utama. Kemudian itu yang menjadi tugas pokok kita. Baru kemudian di sini kita ketik atau kita kopikan tersusunnya perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian kita klik OK. Kalau sudah, kita masuk lagi ke tambah indikator di sini nih. Ini kan sudah jadi nih seperti ini. Kemudian kita klik tambah indikator. Indikatornya cuma ada 2, kuantitas dan waktu saja. Kita klik dulu kuantitas. Jadi setelah kita klik ini akan muncul seperti ini. Aspeknya adalah kuantitas. Kemudian kita buat di sininya targetnya itu adalah 2 dokumen di sini. Isinya apa? Kuantitas. Di sini kan aspeknya kuantitas. Kemudian di sini kita buat yaitu program tahun, semester genap, dan program tahun yang kedua semester ganjil. Jadi untuk 1 tahun itu ini hanya 2 saja, yaitu untuk prota dan prosem semester genap dan prota serta prosem semester ganjil. Karena itulah dia jumlah targetnya menjadi 2 dokumen. Kalau sudah, kemudian oke. Jadi kita buat ya. Kalau untuk setelah itu kita tambah, ini kan sudah kuantitas, kemudian kita tambah lagi indikatornya waktu, ketepatan waktu pelaksanaan. Bapak Ibu mau buat kalimat yang lain boleh, laksanaan saja sudah boleh, atau terserah. Tapi kalau saya ngambil standarnya ketepatan waktu pelaksanaan karena memang kita ngukurnya 1 tahun. Yaitu 12 bulan. Ingat ya, kita ini baru membuat detail SKP yang pertama, belum masuk ke triwulan 1 belum. Kok 12 bulan Bu? Kan kita triwulan 1. Iya, kita buat detailnya dulu Bapak Ibu. Nah, 12 bulan. Kalau sudah, oke. Lakukan seperti tadi, itu kan udah jadi tuh 1. Lakukan seperti itu sampai selesai. Di file Word tadi yang saya buat hanya 6 RHK utama ditambah 1 RHK tambahan. 6 RHK pertama itu apa saja? Yang pertama penyusunan program. Balik lagi ke Word yang tadi. Yang pertama apa? Jadi cara bikinnya udah bisa ya. Nah,
Kita balik lagi ke tadi, ini yang susunannya. Yang detail dulu Pak, yang lebih naik. Kenapa Bu? Kok kerjaan kita guru? Ya salah satunya seperti ini adalah merupakan pekerjaan membuat rekap, misalnya kan rekap nilai kalau yang terakhir, atau membuat laporan karena kita pas libur kemarin, kita kan bulan Ramadan. Semua guru sesuai dengan perintah dinas melaksanakan apa? Pesantren Ramadan. Apa yang kita tulis di situ? Membuat laporan pesantren Ramadan. Kita isi di situ. Nggak mungkin kan ngajar di kelas ini orang anaknya udah libur. Jadi kerjaan kita yaitu tadi Bapak Ibu, membuat laporan pesantren Ramadan. Itulah gunanya di jurnal. Kita buat jurnal tersebut untuk menentukan kerja kita apa, karena pada 17-18 itu Bapak Ibu masih absen. Dan juga kalau di dinas tanggal 25 belum masuk kan? Belum kan? Kita masuknya sudah hari Seninnya. Lah kalau di Kemenak, di Siaga, kita wajib input absen itu dari tanggal 25. Ya kan? Terus apa Bu kerja kita? Kan murid belum sekolah. Misalnya merancang pelaksanaan halal bihalal di sekolah. Itu kita isikan, nulisnya di jurnal. Jadi tahu apa kerja kita hadir walaupun anak itu sedang tidak hadir. Kerja itu tidak selalu harus langsung kepada anak. Ya seperti tadi, merancang pelaksanaan halal bihalal misalnya kan. Misalnya melakukan rapat dengan kepala sekolah dan dewan guru tentang pelaksanaan halal bihalal. Seperti itu. Jadi kalau seandainya murid libur, ya kita juga tidak harus libur. Karena memang pada kenyataannya kita juga harus merancang. Nggak bisa hanya pas datang langsung dikerjain aja tanpa perancangan. Nah karena itulah pentingnya jurnal tersebut untuk mengetahui bahwa kita itu kerjanya apa di hari-hari aktif kita, sehingga kita bisa pertanggungjawabkan. Ya, nah jurnal itu karena memang dia ini setiap triwulan Bapak Ibu, satu triwulan itu kan terdiri dari 3 bulan, berarti kita buat jurnal yang untuk triwulan 1 ini Januari, Februari, Maret. Seperti yang dikatakan Pak Kasih, jurnal itu jangan nanti disajikan sebagai bukti dukung dalam bentuk Word atau dalam Excel, sehingga ketara betul kalau itu adalah tanda tangan scan yang atau tanda tangan yang diinputkan seperti itu. Terus gimana? Ya nggak juga harus semuanya, misalnya kayak RPP itu kita foto satu-satu, nggak juga. Misalnya dari halaman 1 sampai yang terakhir, yang pada halaman tanda tangan kita minta tanda tangan asli kepala sekolah, kemudian kita minta stempel asli, baru kita scan dalam bentuk PDF, kita gabungkan PDF-nya dengan yang tadi yang sudah kita buat di laptop. Bisa menjadi asli dia Bapak Ibu. Memang kalau mau kita foto dari satu kayak RPP itu dari semester genap banyak, ya nggak usah difoto. Yang tidak ada tanda tangannya dijadikan dalam bentuk PDF. Minimal kalau di tempat Bapak Ibu ada kegiatan-kegiatan lain, tolong dibuat laporan Bapak Ibu. Ada kegiatan Maulid Nabi dibuat, ada halal bihalal kita laporkan. Apalagi kalau memang itu kita guru agama, Bu saya itu hanya panitia saja, ya nggak apa-apa, itu kan kegiatan keagamaan yang memang dilaksanakan di sekolah kita, gitu ya. Nah kemudian yang keenam adalah terlaksananya kegiatan kelompok kerja PAI atau KKG PAI. Klik nama si A hadir. Kalau enggak, ya saya nggak tahu akan berpengaruhkah dengan SKMT Bapak Ibu, saya nggak tahu. Yang jelas kalau di akun pengawas wajib harus diconteng satu persatu Bapak Ibu. Minimal kata Pak Kasih, setiap kali 1 semester kita itu wajib melaksanakan pembinaan di KKG itu 1 tahun sekali. Jadi dalam 1 semester sekali. Itu ada di akun kami. Kalau saat ini saya bisa buka ya di akun pengawas, itu wajib dilakukan Bapak Ibu. Dan itu harus dicentang nama Bapak Ibu. Gitu. Minimal
dalam satu semester itu sekali harus ada diconteng. Kalau misalnya ibu nggak hadir dalam kegiatan KKG misalnya, terus nama ibu nggak diconteng, ya saya nggak tahu ya, karena belum ya, jadi kan baru semester yang depan yang akan mulai terlaksananya bagi pengawas itu. Saya nggak tahu Bapak Ibu apakah akan berpengaruh terhadap SKMT Bapak Ibu, saya nggak tahu. Jadi kalau menurut saya untuk amannya, ayolah kita ngikutin aja sih jalurnya. Memang harus kegiatan KKG ya kita ikuti KKG. Karena pengawas juga kalau tahun dulu Bapak Ibu nggak aktif siaganya, itu kalau sudah lebih dari 20 kami pengawas sudah bisa cetak SKMT. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Kalau seluruh binaan kami yang sudah dimasukkan siaga belum aktif, kami tuh nggak bisa cetak SKMT. Karena itulah kenapa kemarin mulai semester kemarin ini para pengawas itu benar-benar ribut. Ayo Bapak Ibu cepet lagi aktifkan. Ini kenapa masalahnya, kenapa? Itu karena mengganggu kami, nggak bisa. Kalau dulu akunnya, kalau misalnya Bapak Ibu nggak aktif, kalau dulu sama saya keluar dulu Bapak Ibu, mana yang ganggu nggak bisa itu saya keluarin kalau dulu. Tapi sekarang nggak bisa lagi dikeluarkan. Untuk mengeluarkan itu adanya di akun di kabupaten. Harus Bu Ani yang mengeluarkan Bapak Ibu, harus tahu dulu kenapa belum aktif. Nah kan sudah melibatkan orang lain. Kalau dulu kami diem-diem aja, Bapak Ibu nggak aktif, ya sudahlah, kalau nggak penting menurut Bapak Ibu sudah gitu. Sama saya keluarin dulu, yang penting saya nggak terganggu. Tapi kalau sekarang yang bisa mengeluarkannya itu adalah Bu Ani dalam hal ini karena dia adalah admin kabupaten. Dan Pak Kasih pasti nanya dulu, kenapa nggak aktif? Nggak butuh tas sama Mas Yaga. Emang nggak perlu mencarikan sertifikasi, apalagi yang sudah sertifikasi. Kan aneh gitu kan? Sementara kalau seandainya satu semester kita nggak aktif, kita akan berpengaruh Bapak Ibu. Pasti akan ada lagi secara otomatis dari pihak pusat itu akan dinonaktifkan. Harus ada proses lagi kita ngaktifnya. Jadi lebih baik ikut aturan sajalah. Setiap kali satu semester aktifkan akun siaganya. Bagi yang sudah sertifikasi setiap bulan inputlah absennya. Khusus untuk bulan ini, tolong diperhatikan dalam input absen. Dari tanggal 1 sampai tanggal 18 itu masuk dengan jam pulangnya ikut aturan edaran Bupati. Mulai tanggal 25 sampai tanggal 31 kembali ke semula. Tolong jangan salah. Karena kalau sudah salah udah dikerjain kayak gitu nanti capek lagi Bu Ani harus nolak. Kita kadang suka ngeluh, kenapa sih di Kemenak susah bener, lama bener cari sertifikasi. Sekarang di dinas itu udah setiap bulan. Bukan Bu Ani atau pihak dari seksi PAPKI yang memperlambat atau tidak boleh mencairkan, Bapak Ibu sendiri. Udahlah Bu, ada yang ngomong usulnya gini, sudah Bu, mana yang enggak ini tinggal aja. Ya kita enak ngomongnya, ngusulin satu orang dengan ngusulin 300 itu prosesnya sama Bapak Ibu. Alangkah nemennya pula mereka capek bulak balik, mana yang aktif baru diusulkan lagi gitu. Jadi mohon kesadarannya tentang kewajiban kita mulai dari mengaktifkan akun siaga dan juga untuk menginput absen. Jangan salah-salah input absennya tanggalnya. Jangan lagi nanti ada jam 7.20 semua masuknya setiap hari. Nggak mungkin kan kita setiap hari datang di sekolah itu seperti itu. Ya berirama lah. Jika Bapak Ibu merasa misalnya saya ada lagi Bu kegiatan IMAH yang lain, boleh ditambah silakan. Mau jadi 9 RHK-nya boleh, mau lebih banyak dari ini boleh. Saya hanya membuatkan 7 ini hanya sesuai tupoksi kita dan 1 tambahan saja. Tambahannya banyak Bu, saya aktif di pramuka, boleh inputkan saja di sini. Misalnya dengan terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi guru PAI dengan mengikuti kegiatan pramuka setiap kegiatan. Karena mungkin Bapak Ibu ditunjuk sebagai misalnya pembina dan lain sebagainya. Boleh ditambah. Atau misalnya Bapak Ibu yang aktif yang di pengajian, boleh silakan Bapak Ibu tambahkan di sini sebagai bentuk kegiatan yang memang rutin. Sayang kalau nggak dimasukkan Bapak Ibu. Memang ada yang ngomong, alah Bu, RHK 4 dengan RHK
9 itu sama aja. Pada akhirnya ketika kita dinilai sudah baik sesuai ekspektasi, maka angka kreditnya sesuai golongan sama aja. Kalau menurut saya tetap akan berbeda nanti. Karena jangan lupa bahwa suatu saat kita juga akan dilakukan verifikasi atau diadakan pemeriksaan. Berbedalah yang banyak kerja dengan sedikit kerja. Mungkin saja 4 RHK dengan 1 itu tuh nilai angka kreditnya sama. Tapi kemudian nanti tetap akan berbeda. Percayalah sesuatu yang lebih kita lakukan itu baca dalam beribadah saja. Kita sholat hanya ini saja, dengan sholat ada tambahan sholat sunat tetap berbeda. Semua pekerjaan itu adalah ibadah, karena semua pekerjaan itu insya Allah kita mulai dengan bismillah untuk suatu kepentingan yang baik, dan kita akhiri dengan alhamdulillah. Itu juga merupakan catatan ibadah. Itu Bapak Ibu. Kemudian kita kembali lagi ke PPT-nya tadi. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan 7 RHK tadi. Kemudian ini ya sudah. Next. Nah, sudah RHK 1 sampai RHK 6 adalah yang utama, RHK 7 merupakan RHK tambahan. Next, ini sudah saya jelaskan. RHK 1 dan 2 tadi sudah saya jelaskan juga. Untuk kinerja yang diintervensi tadi adalah terlaksananya penyusunan laporan kinerja sesuai standar. Kemudian RHK 3 sampai 7 baik utama maupun tambahan, RHK kerja atasan yang diintervensi adalah terlaksananya peningkatan jenjang karir guru pendidikan agama Islam. Bu, kalau saya yang lain gimana? Yang PAI itu cuma 2 Bapak Ibu. Ini satu, yang satunya tentang sertifikasi. Sertifikasi itu nggak ada urusan sama kita, bukan kita pengambilnya. Jadi kalau saya sarannya hanya 2 ini RHK atasan yang dapat kita intervensi. Next. Nah, ini kalau sudah kita buat Bapak Ibu, sudah kita inputkan tadi, kita buat yang pertama tadi kan tersusunnya perencanaan pembelajaran. Tadi kan kita sudah di indikator tadi penambahan kuantitas dan waktu, ya. Sampai ke 7 itu kalau sudah selesai semua, maka scroll ke atas. Kalau sudah jadi seperti ini sampai 7, atau misalnya Bapak Ibu ingin 8, 9 boleh. Kalau sudah selesai semua, scroll ke atas, maka ajukan SKP next. Nah, kemudian ajukan, kalau sudah diajukan SKP, sudah jadi detail, mudah-mudahan sudah disetujui SKP kita, maka kita kembali lagi menjadi baru tambah periode penilaian. Kita masuknya di mana ini? Kalau sudah jadi seperti ini, kita masuknya kan tadi detail yang sudah kita kerjakan. Udah selesai, sampai misalnya sama dengan saya 7, ajukan SKP. Dia akan berubah nanti tampilannya. Baru kemudian kita masuk ke penilaian. Next Pak. Nah, baru kita tambah periode penilaian. Ini ada di penilaian, bukan di detail lagi, di penilaian. Kemudian kita tambah periode. Yang kita ambil adalah tahun 2026 triwulan 1. Kita klik next, akan jadilah seperti ini. Tadi yang tahunan, target tahunan. Sekarang yang target kita ininya ini. Target triwulan kita hanya 1 dokumen. Nah, kemudian bukti dukungnya, kalau kenapa saya kasih biru ini kita ngambilnya link, tertaut link dia. Kalau kita klik ini akan muncul, tapi ini hanya karena dia di Word nggak muncul. Tapi kalau kita langsung di kinerjanya muncul apa? Berarti di situ yang kita muncul itu adalah bukti dukungnya terdiri dari program tahun dan program semester genap. Ingat Bapak Ibu, jangan punya punya bebas. Program tahun dan program semesternya harus dikasih tanggal, tempatnya. Bu Fitri gisting, Bu Ermina gisting, Ibu lupa. Bu Yanti Kota Agung Timur, Bu Zainab Limau, ya kan? Hendianti Talang Padang, Ibu Ma'rifah
Semaka atau langsung Sri Purnomo, ya jangan sesuai dengan tempat kita. Kemudian tahunnya berapa ditandatangani oleh kepala sekolah, distempel dan ditandatangani dan distempel. Itu menunjukkan bahwa dokumen kita itu memiliki legalitas formal. Jangan hanya dokumennya saja nggak ada tanda tangan siapa-siapa, bahkan ibu sendiri nggak tanda tangan. Itu mah entah punya siapa itu yang pinjam, nggak ada yang punya kan gitu. Jadi dokumen yang diupload harus dokumen yang memang sudah memiliki legalitas formal, yang sudah ditandatangani oleh yang punya, sudah ditandatangani oleh atasan bersama stempelnya. Kemudian selain dari itu, yang kedua pada triwulan 1 ini adalah tersusunnya perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Tadi program tahun, program semester, ya RPP dong. RPP dari Januari sampai Juni. Dimasukkan di situ semua. Karena Bapak Ibu ngajarnya kelas 1 sampai kelas 6, iya dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi diedit tahunnya kalau memang nggak berubah RPP-nya. Jangan tahun kemarin juga. Tetap harus dikerjakan lagi, ya. Jangan lupa. Yuk Bu, biar cepet gimana nih cara ngerubahnya? Replace all aja. Tahun segini replace jadi ini kalau memang tidak ada perubahan, ya. Sebenarnya sangat mudah, nanti Bu Hayesti akan mengajari Ibu yang lebih mudah lagi gimana cara membuatnya. Jadi yang pertama tadi Prota Prosem, yang kedua RPP atau ini, yang ketiga adalah jurnal tadi. Jurnal dari Januari sampai Maret. Nih nanti dibuat. Targetnya satu dokumen, walaupun dia 3 bulan dijadikan satu. Jadi di dalam satu dokumen ini terdiri dari jurnal bulan Januari, Februari, dan Maret. Di sini targetnya tetap satu dokumen, memang dari sini. Nah ini kita tautkan dengan link di Google Drive-nya. Ini kalimatnya boleh Bapak Ibu rubah. Di sini misalnya satu dokumen berdasarkan dokumen teridentifikasi boleh. Tapi kalau kata Pak Kasih dia seperti ini lebih jelas. Ini dokumen apa? Satu dokumen berdasarkan jurnal pelaksanaan pembelajaran PAI. Jelas apa dokumennya. Kalau dokumen teridentifikasi, identifikasi mana? Harus ngelik lagi yang ini kita. Tapi kalau ini sudah jelas kan keterangannya. Nah seperti itu. Tapi sekali lagi saya tidak maksa harus kalimat ini ya. Boleh Bapak Ibu rubah. Kemudian yang keempat di triwulan 1 ini adalah penilaian. Seperti kata saya tadi, kita rencanakan, kita laksanakan, kemudian kita nilai, yaitu kita lakukan penilaian. Ini karena kita dari Januari sampai bulan Maret ada nilai ulangan harian minimal 2 kali ulangan harian ditambah dengan nilai mid semester. Karena kita kemarin sebelum libur lebaran itu kan sudah mid semester kan di bulan Maret. Nah gitu. Artinya bukan mengada-ada, memang sesuai fakta. Kalau memang belum dilaksanakan midnya ya jangan dimasukkan nilai midnya. Ya. Kemudian yang kelima, terlaksananya laporan pelaksanaan bimbingan dan latihan siswa program keagamaan. Kok bulan ini Bu? Lah iya, kan kita kemarin bulan puasa itu ngadain kegiatan pesantren. Nah itu harus kita masukkan di dalam triwulan 1. Aneh kalau Ibu nanti memasukkannya triwulan 2, orang pelaksanaannya di bulan kemarin di bulan apa dilaksanakan? Rata-rata di bulan Maret awal ya. Ada juga sih yang di bulan Februari ya. Tapi rata-rata Maret kan dilaksanakan. Nah karena itu dibuat laporan keagamaannya, yaitu tentang laporan kegiatan pesantren Ramadan. Nah yang keenam RHK-nya yaitu kalau seandainya Bapak Ibu ada kegiatan KKG. Kalau di ini kemarin ada kan Semaka ada kegiatan KKG kita kan tentang baca tulis Quran kan? Ya nanti buat Bu laporannya di sini. Tapi kalau nggak ada ya kami belum Bu kegiatan KKG. Ya nggak apa-apa, jangan dibuat di triwulan ini. Begitu juga yang ketujuh, kalau Bapak Ibu ternyata tidak ada punya sertifikat ya nggak usah dilaporkan. Tapi kalau ada laporkan. Seperti itu. Saya membuat target paling sedikit 4 sertifikat dalam setahun. Sedikit banget kan? Sebenarnya sih kalau bisa setiap bulan 1 ya, kalau bisa. Ya tapi kalau enggak saya sudah membuat yang minimal benar. Nah ini triwulan 1, silakan diinput. Sekarang saya sudah jelaskan detailnya sudah. Kemudian RHK yang mau diinput di triwulan 1 juga sudah.
Bapak Ibu langsung mau kerja atau kerja di rumah atau minta dijelaskan yang triduan 2, 3, 4 atau seperti apa? Saya berikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan dulu sebelum kita lanjutkan materi ini. Saya persilakan. Oke. Nah, jadi kan satu scroll bawah dulu ke bawah. Oke. Nah, Ibu tambah indikator yang hijau. Tambah indikator, pilih aspeknya kuantitas dulu. Klik, ambil lagi indikatornya, ikinya di tempat put tadi. Nah, menyusun program tahun itu di copy. Oh, ini? Ya, betul. Terus Targetnya ininya 2 dokumen karena kan kita masih ini untuk 1 tahun kan. Oke, ya itu. Terus tambah lagi indikator, pilih aspek waktu. Nah, kalau saya tadi ketepatan waktu pelaksanaan ya. Kalau Ibu ngetik mending copy paste di situ tadi. yang sini ya? Ya, yang di Word tadi. Nah, ketik itu. Ini ketepatan waktu pelaksanaan. Terus lagi target dilakukan. Baca di 1 ya. Keikutsertaan atau menjadi anggota profesi. Ini bahkan nanti wajib ya Pak Lutfi ya, mengikuti kegiatan profesi selain GMP ya. Selain GMP kita mengikuti kegiatan profesi. Bisa PGRI, bisa AKAI. Kalaupun ada keduanya sertakan semua nggak apa-apa. Jadi ada berapa? 2 SK atau 2 KTA. Ini sebagai unsur tambahan bisa dilakukan di RHK. Jadi menjadi anggota aktif organisasi profesi, ya. Kemudian kegiatan keagamaan. Ini dokumentasi menjadi narasumber atau pembicara. Diundang bisa. Ini juga sebagai tambahan di unsur tambahan, ya. Kemudian. Oke, selanjutnya Pak. Oke, ini dokumen pendukung penilaian kinerja guru, sertifikat pengembangan kompetensi, laporan hasil evaluasi, bukti keikutsertaan dan komunitas belajar guru. Nanti saya berikan contoh ya. Kalau salah sudah ada di link saya, portofolio digital cara dan inovasi guru pendidikan agama Islam. Kumpulan karya inovatif pembelajaran PAI berbasis digital, video dokumentasi. Sekarang memang semua didokumentasikan. Jadi ketika ibu mengadakan kegiatan, ibu mengajar tidak apa-apa, didokumentasikan, di videokan. Nanti linknya dikirim. Jadi sekarang bukti dukung itu bisa dengan mencantumkan link, gitu kan ya. Link bisa seperti itu. Jadi dokumentasi pakai pembelajaran sebagai pelengkap untuk bukti dukung pelaksanaan pembelajaran. Ya, ini makanya Pak Kasih kayaknya ada itu ya. Itu bisa diturunkan. Kan ini diturunkan nggak? RK Pak Kasih kan ada. Video itu media sosial ada, itu bisa diturunkan di angkatan kita ya. Jadi linknya nanti diberikan. Kemudian 4 bagi siswa terhadap metode pembelajaran efektif. Terus nanti setelah teori ini baru kita praktek. Kemudian ini dilakukan evaluasi. Ini jangan kita buat sendiri, jadi langsung dari atasan kita menilai. Ya, selanjutnya ya, materi bukti dulu berdasarkan RHK. Pembelajaran intrakurikuler, bukti dukungnya, modul ajar atau RPP, dokumen asesmen, daftar hadir, laporan hasil belajar. Ya. Kemudian pengembangan kompetensi, sertifikat pelatihan, sertifikat webinar atau laporan di diklat. Tugas tambahan, tugas tambahan, dan laporan pelaksanaan tugas. Jadi ibu yang jadi wakil kepala sekolah ataupun punya tugas tambahan yang lainnya, ini membuat laporan.
ya yang mencantumkan penambahan jam yang kemarin di tugas-tugas tambahan ya. Ini di sini tugas tambahan. Kemudian tugas penunjang SK pengurus sampai piagam penghargaan atau SK panitia kegiatan sekolah. Ya, budaya misalnya di sekolah ada acara apa, ada kegiatan apa, semester SK itu juga bisa menjadi bukti itu. Oke, selanjutnya ya. Ini untuk checklist kita ya, checklist kita. Kita checklist sendiri bukti dukung kita itu sudah memenuhi belum gitu. RHK yang sudah sesuai dengan rapor pendidikan sekolah. Nah, ini seharusnya begitu, kita buat RHK itu berdasarkan kepada rapor pendidikan. Cuma kita kan karena di Kemenak ya, akhirnya kemudian kita jarang menengok itu. Apa sertifikat penambahan ini sudah tertanggal di semester yang berjalan ini Bun. Jadi yang berlaku kalau misalnya triwulan ini berarti SK sertifikat itu adalah triwulan 1 Januari, Februari, Maret gitu ya. Jadi SK yang disertakan itu adalah SK yang sedang berjalan. Kemudian modul ajar sudah memuatkan kepala sekolah, pastikan ya ini Pak kasih yang salinan nomor ini. Jadi modul ajar atau RPP-nya pastikan sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian foto dokumentasi kegiatan sudah diberikan kesehatan bunyi. Jadi fotonya itu bukan hanya foto saja, tapi fotonya bunyi. Ya, fotonya berbunyi. Jadi jangan cuma foto-foto saja tanpa diberi caption. Jadi diberi caption ya, biar jelas. Jadi fotonya itu berbunyi. Kemudian apakah semua file sudah diunggah dalam format PDF yang ringan, maksimal 2 MB. Oke. Kemudian kriteria tercapaian tujuan pembelajaran KKBP. Kemudian modul ajar atau RPP. Jadi nanti untuk perangkat pembelajaran promos kalau di sekolah yang biasa minta lengkap ya. Saya dulu ngajar biasa karena dia pengawas saya itu mintanya lengkap dari mulai kalender pendidikan. Jadi sampai promos ini lengkap sekali sampai ke RPP ya. Jadi dibuat contoh RPP-nya satu saja yang ditandakan di situ ya. Kemudian kita kirim linknya. Ini untuk dokumen yang pertama tentang dokumentasi perencanaan. Yang kedua dokumentasi pelaksanaan proses. Bukti bahwa perencanaan yang kita lakukan, yang sudah dilakukan dari mulai proses tadi itu dijalankan ya. Jadi bukti bahwa perencanaan di atas benar-benar dilaksanakan di kelas. Apa ini dokumentasinya? Dokumen pelaksanaan ini buku agenda atau jurnal mengajar. Tadi bisa disinggung buku agenda atau jurnal mengajar. Saya sudah cantumkan juga jadi contoh ya, contoh punya saya dulu. Kalau Bapak Ibu punya format baru ya, punya format yang lain tidak apa-apa. Yang penting itu adalah berisi jurnal pembelajaran ya. Kemudian daftar hadir siswa, jangan lupa daftar hadir siswa sertakan. Kemudian materi ajar atau bahan ajar bisa berupa buku teks, modul buatan guru, slide presentasi atau link video pembelajaran ya. Nanti diberikan di situ di laporan pelaksanaan pembelajaran. Nanti saya jadi juga sudah ada contohnya template dokumen pelaksanaan sudah saya berikan nanti ada linknya. Ya, selanjutnya Pak. Kemudian yang ketiga, dokumen evaluasi atau asesmen. Ya, ini bukti bahwa kita melakukan pengukuran, evaluasi atau penilaian asesmen. Nah, ini juga harus ada dalam laporannya. Tadi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, ya, evaluasi asesmen. Ada asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif. Dan mindset sekarang, Bapak Ibu, soal itu tidak mesti pilihan jamak, ya kan ya? Tidak mesti kita buat soal pilihan jamak atau isai.
Jadi asesmen itu sekarang lebih luas ya. Kita asesmennya ke sikap boleh, ke ini boleh, buat proyek boleh gitu kan ya. Jadi asesmennya tidak mesti kita membuat soal itu tapi tetap harus ada alat ukur penilaiannya. Kemudian kriteria penilaian ini jelas, objektif, terutama untuk praktek ibadah dan hafalan. Bunda, bapak ibu, ngecek kalau anak kita itu sholat bagaimana, kalau anak kita melaksanakan ibadah bagaimana. Salah satu dari 8 SKL itu salah satunya adalah anak-anak kita itu beribadah. Ngeceknya gimana? Asesmennya gimana? Buktinya dari Kelas. Ibu, bapak ibu biasanya pakai apa? Memastikan bahwa anak kita itu sholat. Pakai absen sholat. Yang kalau yang di rumah, kalau mereka melaksanakan sholat di rumah gimana? Pakai apa? Pakai? Ketuanya yang nyeklis, orang tuanya yang nyeklis, tapi pakai itu ya. Iya. Oke, jujur tidak jujurnya sudah kita ini ya, Pak ya. Nah itu juga sebenarnya penilaian kita, salah satunya PAI itu bagaimana menilai kejujuran, juga bingung ini, agak sulit, tapi tetap kita harus ada asesmen tentang itu, gitu ya. Jadi karena PAI ini cakupan yang pertama itu adalah ibadah, kita ada asesmen memastikan mereka melaksanakan ibadah. Satu yang merata dari SD sampai SMA itu adalah sholat. Kemudian mungkin nanti ada praktek membaca Al-Quran. Nah asesmen bisa begitu ya. Jadi asesmen itu tidak harus membuat soal, tapi bisa dengan praktek. Kemudian buku daftar hadir, rekapitulasi hasil belajar siswa. Ini disertakan, jangan lupa dibuat daftar hadir ketika melakukan penilaian. Ya, surat publikasi ilmiah, surat al-matrai bahwa karya publikasi ilmiah itu adalah memang karya kita sendiri, bukan plagiasi ya, bukan plagiat, bukan meniru. Kemudian menyerahkan hasil publikasi ilmiah dalam ketika asli sekolah disahkan dan dicap bahasa. Misalnya kita bikin modul ya, bikin modul pembelajaran atau bikin bahan ajar atau bikin diktat atau bikin buku. Nah itu ya, khusus untuk laporan penelitian ilmiah ya. Kalau yang ketiga di PTK ya, laporan dari semua lampiran harus dalam tulisan atau ketikan asli. PTK memang sekarang sudah tidak lagi dituntut ya, guru tidak lagi dituntut untuk membuat PTK, tapi kalau yang mau berkarya tidak apa-apa itu. Jadi istilahnya jejak kita gitu ya. Jadi kalau memang ada kesempatan membuat PTK karya ilmiah, buku, modul itu untuk jejak kita di digital. Jadi bukan semata-mata selesai. Ini yang kedua. Tadi itu ada ini yang kedua nomornya ya, presentasi pada forum ilmiah. Ini yang kedua dari pengembangan diri sebagai narasumber ya, presentasi pada forum ilmiah. Jadi MGMP itu bisa dimanfaatkan, KKG itu bisa dimanfaatkan. Jadi bukan kita jadi peserta terus, juga tidak, bisa bergantian nanti narasumbernya, atau bisa berbagi praktek baik. Itu bisa Bu ya, berbagi praktek baik itu kita sebagai narasumber, kemudian bisa kita cantumkan dalam bukti kepesertaan kita dalam forum ilmiah, presentasi dalam forum ilmiah. Itu berbagi praktek baik itu juga bisa ya. Jadi itu, bisa di sini dibuat dukungnya di utama ya, yakni di publikasi ilmiah. Selanjutnya ya, tinjauan ilmiah ini sudah pernah. Ini saya sebentar selalu saja, tapi kalau Bapak Ibu memang melakukan ini, ya
tidak apa-apa nanti ya. Saya melakukan tinjauan di dunia, kemudian perlu bimbingan lebih lanjut, ayo kita nanti bimbingan lebih lanjut. Saya coba ke Gemini air, ke Gemini air. Ibu coba buka HP-nya, kita ke Gemini air, kemudian kita minta buatkan laporan pelaksanaan pembelajaran, ya, buatkan laporan pelaksanaan pembelajaran, ya. Kemudian dengan semester ini dengan misalnya bulan ini ya, laporan pelaksanaan pembelajaran yang kita buat nanti triwulan dari Januari, Februari, Maret dengan outline yang tadi, ya, dengan outline yang tadi coba Pak. Nanti kalau kita belum puas dengan hasil yang pertama, kita minta lagi Bu. Kayaknya pendahuluan tadi kan baru 4 baris ya. Nanti kita minta pendahuluan dilengkapi ya, dilengkapi dengan apa? Gitu. Jadi kita